Perkenalkan, nama saya Dewi Hikmatus Salihah dari tingkat 2A S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit glomerulonefritis. Glomerulonefritis adalah peradangan pada glomerulus. Glomerulus adalah bagian ginjal yang berfungsi untuk menyaring zat sisa dan membuang cairan serta elektrolit berlebih dari tubuh. Glomerulonefritis bisa terjadi dalam waktu singkat atau jangka panjang. Kondisi ini juga bisa berkembang dengan cepat dan menyebabkan kerusakan ginjal. Gejala yang umumnya muncul antara lain urin berwarna merah atau hematuria, urin yang berbuih, tekanan darah tinggi atau hipertensi, wajah, tangan, kaki, dan perut yang bengkak, mudah lelah, frekuensi buang air kecil berkurang. Hampir pada semua tipe glomerulonefritis terjadi gangguan di lapisan epitel atau lapisan podosit membran glomerulus. Gangguan ini mengakibatkan hilangnya muatan negatif. Glomerulonefritis pasca streptokokal akut terjadi karena kompleks antigen antibodi terperangkap dan menumpuk di dalam membran kapiler glomerulus sesudah infeksi oleh Streptococcus beta hemolyticus grup A. Antigen tersebut yang bisa endogen atau eksogen menstimulasi pembentukan antibodi. Kompleks antibodi yang beredar di dalam darah akan tersangkut di dalam kapiler glomerulus. Cedera glomerulus terjadi ketika kompleks tersebut memulai pengaktifan komplement dan pelepasan substansi imunologi yang menimbulkan lisis sel serta meningkatkan permeabilitas membran. Intensitas kerusakan glomerulus dan efisiensi renal berhubungan dengan ukuran, jumlah, lokasi, durasi, panjang, dan tipe kompleks antigen antibodi dalam dinding kapiler glomerulus. Mengaktifkan mediator biokimiawi inflamasi yaitu komplement, leukosit, dan fibrin. Komplement yang sudah diaktifkan akan menarik sel-sel neutrofil serta monosit yang melepaskan enzim lisosom. Enzim lisosom ini merusak dinding sel glomerulus dan menyebabkan proliferasi matriks ekstrasel yang akan mempengaruhi aliran darah glomerulus. Semua kejadian tersebut meningkatkan permeabilitas membran yang menyebabkan kehilangan muatan negatif pada membran glomerulus dan meningkatkan pula filtrasi protein. Kerusakan membran menyebabkan agregasi trombosit dan degranulasi trombosit melepaskan substansi yang meningkatkan permeabilitas glomerulus. Molekul protein dan sel darah merah kini dapat melintas masuk ke dalam urin sehingga terjadi proteinuria atau hematuria. Pengaktifan sistem koagulasi menimbulkan endapan fibrin dalam ruang Bowman. Akibatnya adalah pembentukan struktur terbentuk bulan sabit atau RSN dan penurunan aliran darah renal serta laju filtrasi glomerulus. Perdarahan glomerulus menyebabkan urin menjadi asam. Keadaan ini akan mengubah hemoglobin menjadi meihemoglobin dan mengakibatkan urin berwarna coklat tanpa ada bekuan darah. Respon inflamasi akan menurunkan laju filtrasi. Keadaan ini menyebabkan retensi cairan serta penurunan haluan urin, peningkatan volume cairan ekstrasel dan hipotensi. Proteinuria yang nyatanya menyertai sindrom nefrotik sesudah 10 hingga 20 tahun kemudian akan terjadi efisiensi renal yang diikuti oleh sindrom nefrotik dan gagal ginjal terminal. Sindrom Goodpasture merupakan glomerulonefritis progresif cepat yang disertai produksi antibodi terhadap kapiler pulmoner dan membran basalis glomerulus. Proliferasi antibodi intrasel yang difus dalam ruang Bowman menyebabkan pembentukan struktur pembentukan bulan sabit yang menyumbat ruang tersebut. Struktur ini tersusun atas fibrin dan sel-sel endotel, mesangial, dan fagositik yang menekan kapiler glomerulus, mengurangi aliran darah dan menimbulkan parut yang luas pada glomerulus. Laju filtrasi glomerulus menurun dan gagal ginjal terjadi dalam waktu beberapa minggu atau beberapa bulan. Nefropati IgA atau penyakit Berger biasanya bersifat idiopatik. Kadar IgA plasma meninggi dan IgA serta sel-sel inflamasi mengendap di dalam ruang Bowman. Akibatnya adalah sklerosis dan fibrosis glomerulus serta penurunan laju filtrasi glomerulus. Nefrosis lipid menyebabkan disrupsi membran filtrasi kapiler dan hilangnya muatan negatif pada membran ini.
Keadaan ini meningkatkan permeabilitas yang disertai hilangnya protein sebagai akibatnya sehingga terjadi sindrom nefrotik. Penyakit sistemik seperti infeksi virus hepatitis B, sistemik lupus erythematosus, atau tumor solid yang malignan menyebabkan nefropati membranosa. Proses inflamasi menyebabkan penebalan dinding kapiler glomerulus. Peningkatan permeabilitas dan proteinuria menimbulkan sindrom nefrotik. Kadang-kadang komplement imun merusak lebih lanjut membran glomerulus. Glomerulus yang rusak dan mengalami inflamasi akan kehilangan kemampuan untuk memiliki permeabilitas yang selektif sehingga sel darah merah dan protein dapat melewati filtrasi membran tersebut ketika laju filtrasi glomerulus menurun. Keracunan karena urem dapat terjadi. Fungsi ginjal dapat memburuk, khususnya pada pasien dewasa dengan glomerulus pasca streptokokal akut, yang umumnya berbentuk glomerulus sklerosis dan disertai hipertensi. Semakin berat gangguan tersebut, semakin besar kemungkinan terjadi komplikasi. Hipovolemik menimbulkan hipotensi yang bisa terjadi karena retensi natrium dan air, atau pelepasan renin yang tidak tepat. Pasien mengalami edema paru dan gagal jantung. Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi yaitu hipertensi, sindrom nefrotik, gagal ginjal akut, penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal kronis, gagal jantung dan edema paru akibat cairan yang menumpuk dalam tubuh, gangguan keseimbangan elektrolit seperti natrium dan kalium, rentan terhadap infeksi. Beberapa jenis pengobatan glomerulonefritis yang dapat diberikan antara lain obat imunosupresan untuk menangani glomerulonefritis akibat penyakit autoimun, contohnya kortikosteroid. Kemudian, obat antihipertensi untuk mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut akibat peningkatan tekanan darah. Kemudian, plasmaferesis, yaitu metode untuk membuang plasma yang memiliki sifat merusak dengan plasma sehat. Terakhir, obat-obatan lain seperti obat diuretik untuk meredakan bengkak dan suplemen kalsium.